Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mister Benben ya. Sekarang kita akan belajar tentang materi eksponen dan sifat-sifatnya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah materi kita review ya dari pelajaran SMP kelas 9. Oke, jadi kita lihat terlebih dahulu pengertian eksponen. Oke, jadi sebenarnya eksponen itu adalah pangkat gitu ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang yang pangkat bulat positif gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mempunyai A, gitu ya, A, lalu dikalikan dengan A, lalu kalikan dengan A, kalikan dengan A. Nah, ini A-nya ini perkaliannya ada 4 faktor gitu ya. Nah, maka ini kita bisa tulis menjadi A pangkat 4. Nah, begitu ya. Nah, begitu pula dengan misalnya sampai 100 biji ya, 100 faktor. Jadi kan jadi panjang. Nah, maka sebenarnya perpangkatan itu untuk menyingkat tulisan yang sepanjang itu. Oke, jadi dengan kata lain apa nih maksudnya nih? Jadi kalau kita mempunyai A pangkat N, ini maksudnya adalah A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dan seterusnya ada sebanyak N faktor. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Nah, oke, jadi di sini jabarkan bentuk pangkat menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, jadi ini 3 pangkat 5. Berarti kita tahu bahwa ini artinya apa? 3 kali 3 sebanyak 5 faktor ya. 2 faktor, 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor. Oke, 5 faktor. Berarti udah selesai. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini yang dipangkatkan 3 adalah negatif 2. Berarti negatif 2 dikali dengan negatif 2 sebanyak 3 faktor karena pangkat 3. Jadi dikali lagi dengan negatif 2. Begitu ya. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini artinya yang dipangkatkan 3 itu hanya 4-nya ya, negatifnya enggak. Maka ini sebenarnya artinya adalah negatif 4 dikali 4 kali 4. Nah, begitu ya. Jadi ini 3, 3 faktornya itu 4-nya, negatifnya ada di depan. Nah, begitu. Oke. Lalu yang ini bagaimana? Nah, yang ini berarti yang dipangkatkan 4 kan adalah X kurang 2 ya. Berarti adalah X dikurang 2 dikalikan dengan X kurang 2 sebanyak 4 faktor ya. Ini baru 2 faktor nih. Nah, ini baru 3, satu lagi gitu ya. Nah, begitu. Jadi mudah sekali ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke, yang kedua tuliskan dalam bentuk pangkat. Jadi ini tinggal kita langsung jawab ya. Oke. Ini kalau kita lihat ini faktor bersamanya ada 4. Berarti ini artinya apa? Negatif 5 dipangkatkan 4. Nah, gitu ya. Kalau ini faktor bersamanya ini ada 3 biji. Berarti ini adalah apa? 2/3 pangkat 3. Selesai. Nah, terlalu mudah ya. Oke, kita akan lihat materi berikutnya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat, jadi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4, itu kalau kalian tulis menjadi 2 pangkat 7. Nah, maka ini salah ya. Salah gitu ya. Oke, jadi harusnya bagaimana? Nah, kalau kita hitung, eh, tidak bisa diapa-apain. Jadi ini hanya bisa dihitung manual ya. Jadi 2 pangkat 3 adalah apa? 8 gitu ya. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 24. Jadi cuma bisa begitu. Kalau kita perhatikan 2 pangkat 7 itu ada berapa nih? 2 kali 2 dan seterusnya ya. Berarti itu adalah 128 gitu ya. Beda ya sama 24. Nah, tidak sama ya. Makanya tidak boleh langsung ditambahkan. Pengurangan juga sama nih. Kalau kalian bilang ini adalah 3 pangkat 2, salah gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang tidak bisa kita menggunakan sifat-sifat. Jadi ini harus dikerjakan manual. Jadi 3 pangkat 4 ini adalah kalau kita hitung baik-baik ya 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Oke, dikurangin 3 pangkat 2 ya 3 kali 3, 9 ya. Nah, ini kalau dikurangin hasilnya adalah 70, 72 gitu ya. Nah, tentu 72 tidak sama loh dengan 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 kan 9, ini 72, beda ya. Jadi kalau dia pangkat ini tambah ini, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, contoh lain misalnya kita mempunyai misalnya X pangkat 3 dikurangin dengan X pangkat 2. Ya sudah, ini sudah tidak bisa apa-apain, ini udah oke gitu ya.
tidak bisa kita jadikan, eee, X gitu ya. Nah, ini akan salah gitu ya, ini akan salah. Nah, gitu. Jadi hanya seperti itu saja, sudah gitu. Nah, oke, kita akan lihat yang berikutnya. Nah, oke, jadi kita akan coba lihat ini, perkalian bilangan berpangkat itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini gimana? Kalau kita kerja pelan-pelan akan gimana? Ini 2 pangkat 3 ini kan 2 kali 2 kali 2, ya kan? Nah, lalu hasilnya itu, ini 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kita lihat ini, berarti kalau dibuka kurung ini perkaliannya sebanyak 7 faktor. Karena ini 3 faktor, ini 4 faktor. Jadi ini akan menjadi perkalian 2 dengan 7 faktor, maka berarti 2 pangkat 7. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya 7 ini dapat dari mana? 7 ini dapat dari 3 ditambah 4 gitu ya. Nah, oke. Kalau kita lihat yang A pangkat 5 ini kan berarti A-nya sebanyak 5 faktor ya. Nah, lalu ini 3 faktor. Ini 5 faktor, ini 3 faktor. Berarti total perkaliannya jadi 7 faktor. 8 ya. Nah, jadi 8 faktor. Maka ini akan menjadi A pangkat 8. Kalau kita perhatikan 8 ini dapat dari mana? Dapat dari 5 ditambah 3. Oke, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita bahwa jika kita punya sebuah bilangan dipangkatkan M, lalu dikalikan dengan sebuah bilangan yang sama, tetapi pangkatnya adalah N, oke? Maka ini sama saja dengan A pangkat M ditambah N, begitu ya. Nah, jadi ini adalah eh, sifat yang cukup penting, maka kita kotakin, gitu ya, harus diingat. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Nah, jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu bagaimana? Kalau kita kerja pelan-pelan, maka ini adalah 2 pangkat 5 ini ada sebanyak 5 faktor ya. 5 faktor. Nah, oke. Lalu dibagi dengan 2-nya ini ada 3 faktor. Nah, maka kalau kita perhatikan ini atas ada 5 faktor, 2 bagi 2, 1 ya, dia bisa dicoret nih. Nah, maka akan sisa 2 faktor. Nah, ini akan sama dengan apa? Dia akan sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan ini 2 ini dapat dari mana? Atasnya 5 faktor, bawahnya 3 faktor dicoret. Maka 5 faktor dikurangin sama 3 faktor. Itu kan dapat 2 faktor saja. Oke, maka kita dapat menyimpulkan ini apa nih? Oke, kesimpulannya adalah bahwa kalau kita punya sebuah bilangan dipangkatkan M, lalu dibagi dengan sebuah bilangan pangkat N, maka ini sama saja dengan bilangan tersebut dipangkatkan, pangkatnya dikurang. Begitu ya. Oke, jadi ini kita kotakin karena ini sifat yang cukup penting. Nah, gitu. Jadi kita udah dapat 2 sifat. Oke, sifat berikutnya. Nah, jadi kali ini adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat terus kena pangkat lagi. Nah, itu harusnya jadi gimana? Kalau kita kerja pelan-pelan, ini artinya 2 pangkat 3-nya itu ada sebanyak 4 faktor ya. Nah, begitu ya. Oke, tetapi kita tahu bahwa ini masing-masing ini adalah 3 faktor ya. Nah, jadi 3 faktor 3 faktor 3 faktor 3 faktor. Jadi totalnya ada berapa faktor? Jadi totalnya ada sebanyak 3 dikali 4 faktor, begitu ya. Nah, itu ya. Jadi 3 3 3 3 kalau dijumlahkan jadi 12 ya, betul ya? Nah, begitu ya. Nah, jadi dari sini apa kesimpulan kita? Jadi kesimpulan kita adalah bahwa kalau suatu bilangan dipangkatkan M, lalu nanti hasilnya dipangkatkan dengan N, maka ini sama saja dengan bilangan tersebut dipangkatkan dengan pangkatnya itu di perkalian gitu ya. Nah, jadi ini akan kita kotakin karena ini sangat penting begitu. Oke, sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Oke, jadi berikutnya adalah sifat distributif perempangkatan bilangan berpangkat. Oke, jadi kalau untuk perkalian, contoh misalnya kita punya A dikali B gitu ya. Tapi A kali B ini kita pangkatkan misalnya 2 gitu ya. Nah, ini akan jadi apa? Ini akan jadi A kali B dikalikan dengan A kali B ya.
Nah, karena pangkat 2 berarti kan A-nya 2 biji. Tapi ini karena perkalian semua, bisa kita susun ulang. Menjadi A dikali A, dikalikan dengan B kali B. Gitu ya. Nah, kita tahu A kali A itu A pangkat 2. Sedangkan kita tahu B kali B itu adalah B pangkat 2. Jadi seakan-akan itu pangkat yang di luar itu didistribusi ke masing-masing ini. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah bahwa sifatnya itu A dikali B, lalu dipangkatkan dengan M. Ini sama saja dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi pangkatnya bisa didistribusi masuk gitu ya. Oke, ini kita kotakin. Nah, berikutnya adalah yang pembagian. Oke, pembagian. Sama ya. Jadi, kalau seandainya kita mempunyai A dibagi B, gitu ya, lalu kita pangkatkan M, ini kan sama saja dengan, oh pangkat 2 lah misalnya ya, oke, biar mudah gitu ya. Pangkat 2, kita sama aja ini artinya A per B dikali dengan A per B, karena pangkat 2, jadi 2 faktor gitu ya. Tapi ini bisa kita kalikan, maka akan menjadi atas dikali atas gitu ya, bawahnya kali bawah gitu ya. Kita tahu A kali A itu adalah A kuadrat, sedangkan B kali B itu B kuadrat. Nah, jadi seakan-akan bahwa pangkatnya itu didistribusi masuk ke masing-masing begitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan sifat bahwa A dibagi B kalau dipangkatkan dengan M, maka masing-masing akan mendapatkan pangkatnya. Gitu ya. Atas dapat pangkat M, yang bawah juga dapat pangkat M. Nah, begitu. Oke. Tetapi ini tidak berlaku untuk yang penjumlahan maupun pengurangan. Oke, jadi kalau yang penjumlahan dan pengurangan ini tak berlaku ya. Tak berlaku. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kamu punya misalnya 2 pangkat 2 ditambah 3, lalu ini pangkat 4 gitu ya. Nah, ini kalau kamu tulis sebagai 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4, maka ini salah gitu ya. Kenapa salah? Oke, coba kita hitung. Ya kan, coba kita hitung ya. Oke, ini berapa ini? Kalau kita hitung, 2 tambah 3, 5. Jadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu adalah 5 dikali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 625. Oke? Tapi kalau kamu hitungnya dari yang atas ini, berarti ini apa nih? 2 pangkat 4 itu kan adalah 16 ya. 3 pangkat 4 ini 81. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 97. Beda ya. Nah, jadi ini akan salah. Nah, gitu ya. Karena 97 beda sama 625 ya. Kan jawabannya benar 625 ya. Ini kok dapatnya 97? Artinya tidak boleh seperti itu. Nah, begitu pula dengan pengurangan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mempunyai misalnya 5 dikurangin 2, lalu pangkat 3, gitu ya. Nah, ini kalau kamu tulis menjadi, kalau kamu tulis menjadi 5 pangkat 3 dikurangin 2 pangkat 3, maka salah, gitu ya, salah. Jadi kalau kita hitung, ini solusinya bagaimana? 5 kurang 2 kan 3, makanya jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kita tahu hasilnya 27. Kalau kita hitung ini pakai yang atas punya, yang salah punya ini bagaimana? 5 pangkat 3 itu kan 125 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi kalau dikurangin hasilnya adalah 117. Beda sama 27 ya. Nah, maka ini memang tidak boleh seperti itu, salah. Jadi distribusi yang pangkat ke begini itu hanya berlaku kalau di dalamnya itu perkalian atau pembagian ya. Pembagian atau perkalian dalamnya, dalam kurungnya ya, oke? Nah, kalau yang di dalam kurung adalah tambah ataupun kurang, maka tidak boleh. Ya, maka ya memang tidak bisa diapa-apain. Jadi contoh misalnya kalau kamu mempunyai misalnya X dikurang 2 pangkat 3, ya sudah, seperti itu saja. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini sudah oke gitu ya. Seperti itu. Nah, oke kita lanjut.
Oke, berikutnya kita akan bahas tentang pangkat nol. Jadi sebenarnya pangkat nol itu apa sih? Gitu ya. Oke, contoh misalnya 2 pangkat nol. Itu sebenarnya berapa? Oke, maka kita akan coba menggunakan sifat yang di atas. Oke. Jadi nol itu sebenarnya kita bisa tulis menjadi contoh misalnya 3 kurang 3. Betul ya? 3 kurang 3 nol ya. Berarti ini sebenarnya boleh ya, seperti itu ya. Oke, lalu menurut sifat yang di atas, nah ini gitu ya. Kalau pengurangan kan sebenarnya adalah per ya. Oke, sebenarnya adalah per pangkatnya gitu ya. Oke. Maka berarti sebenarnya dia akan menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, jadi ingat sifat apa? A pangkat M dibagi A pangkat N itu adalah A pangkat M kurang N. Bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kalau kurang ini jadi begini ya. Nah, A-nya adalah 2, M-nya kebetulan sama N-nya ya 3 gitu ya. Nah, oke, kalau kita hitung, maka ini 2 pangkat 3 ini 8. 2 pangkat 3 ini 8. 8 bagi 8, 1. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 2 pangkat 0 itu adalah 1. Gitu ya. Kalau 3 pangkat 0 bagaimana? Sama aja ya. 4 pangkat 0 bagaimana? Sama saja ya. Oke, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah bahwa A di pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, tapi bagaimana dengan 0 pangkat 0? Oke, 0 pangkat 0 kita bisa tulis begini juga. Nah, 3 kurang 3 gitu ya, sama aja. Mau pakai 2 kurang 2 juga boleh ya. Oke, jadi ini akan menjadi 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3. Kita tahu 0 pangkat 3 itu 0. 0 pangkat 3 itu 0. 0 bagi 0 itu tak terdefinisi. Kenapa? Karena pembagian kita ingat ya, tidak boleh bagi dengan 0. Tidak terdefinisi. Berarti semua boleh kecuali 0 pangkat 0 gitu ya. Jadi ini 0 pangkat 0 sama 1 asalkan A tidak sama dengan 0 karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Nah, jadi semua bilangan itu kalau dipangkatkan 0, hasilnya itu akan 1 kecuali 0 pangkat 0 begitu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, berikutnya pangkat negatif itu bagaimana nih? Nah, contoh ya misalnya 3 pangkat negatif 2. Ini sebenarnya apaan gitu ya. Oke, kenapa bisa muncul 3 pangkat negatif 2? Itu sebenarnya adalah karena dia 3 pangkat 0 dikurang 2. Betul ya? 0 kurang 2 kan adalah negatif 2 ya. Oke, tapi ini kalau menurut yang sifat di atas tadi, bahwa ini kan bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 0 dibagi 3 pangkat 2. Lalu kita ingat 3 pangkat 0 kan tadi kan 1 ya. Oke. Nah, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah 3 pangkat negatif 2 itu sebenarnya adalah sama saja dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, begitu. Oke, jadi apa kesimpulan kita dari sini? Nah, kesimpulan kita adalah kalau suatu bilangan dipangkatkan dengan negatif, begitu ya, maka ini sebenarnya sama saja dengan 1 per pangkat yang positif gitu ya. Nah, jadi pangkat negatif sebenarnya artinya adalah 1 per yang pangkat positif. Ya, oke. Jadi ini harus diingat. Nah, berikutnya, oke, kita lihat soal nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif yang paling sederhana. Oke, kalau kita perhatikan P pangkat negatif 3, ini kan sama aja dengan apa? 1 per P pangkat 3 ya. Sedangkan Q pangkat 2 ini sudah pangkat positif. Ini S pangkat negatif 4 ini kita jadikan 1 per S pangkat 4. Ya, kan pangkat negatif artinya 1 per ya. Oke, ini tinggal kita kalikan saja. Jadi ini 1 kali Q pangkat 2 kali 1 ya Q pangkat 2 ya. Sedangkan P pangkat 3, S pangkat 4 ya, P pangkat 3, S pangkat 4 gitu. Nah, udah selesai karena ini udah pangkat positif semua ya, dan sudah paling sederhana. Oke, sekarang kita lihat MB. Oke, MB. Bisa kita pindah ke sebelah kiri. Oke. Jadi ini, kalau kita perhatikan yang ini kan berarti pembagian ya. Kalau pembagian kan berarti jadi kurang ya. Maka ini akan menjadi apa nih? Oke, ini akan menjadi X pangkat negatif 5 dikurangin sama pangkat ini negatif 1. Jadi dikurangin dengan negatif 1.
Nah, sedangkan ini perkalian kan, kali gitu ya, kali Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Maka ini akan menjadi Y pangkat 2 dikurangin 3, karena kalau pembagian basis sama pangkat dikurangin ya. Lalu ini pangkat negatif 4. Oke, itu biarin dulu nanti. Nah, ini kita hitung nih. Jadi ini akan menjadi apa nih? Negatif 5 ditambah 1 ya. Jadi negatif 4. Nah, gitu. Oke, 2 kurang 3 jadi negatif 1. Pangkat negatif 4. Nah, maka ini akan menjadi apa nih? Nah, maka ini akan menjadi distributif, karena ini kali ya. Kalau tambah kurang tak boleh kan? Kalau kali bagi boleh distributif gitu ya. Maka ini akan jadi X pangkat negatif 4, kita pangkatkan dengan negatif 4 ini. Dikali dengan Y pangkat negatif 1, kena pangkat negatif 4 juga gitu ya. Masing-masing dari ini kena pangkat negatif 4. Maka kalau pangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikali ya. Maka ini akan jadi X pangkat negatif 4 kali negatif 4, 16 ya. Ini negatif 1 kali negatif 4, 4 ya. Jadi Y pangkat 4. Karena ini sudah sederhana dan pangkatnya positif, berarti udah selesai. Jawabannya ini. Oke. Nah, sekarang yang C ini. Oke. Nah, ini mungkin saya geser agak ke kiri dikit. Oke, nah sekarang gimana nih? Nah, ini kita pakai cara biasa, maka ini akan jadi 1 per A dikurangin 1 per B. Karena ini A pangkat negatif 1 berarti 1 per A pangkat 1. Ya, 1 per A ya. Oke, sama juga yang ini 1 per A tambah 1 per B. Nah, sekarang ini cara kerjanya gimana? Nah, ini adalah kita kalikan aja dengan AB gitu ya, biar gampang gitu ya. Nah, maka berarti dengan kata lain gitu ya, ini AB-nya kali dengan 1 per A. Maka diperoleh AB per A. Kalau AB-nya dikali 1 per B, maka dapat AB per B. Sama ya bawahnya, ini 1 per A kali AB akan jadi AB per A. Tambah ini kali dengan AB, maka jadi AB per B. Nah, ini coret dah. Tinggal kita coret. Ini A bagi A 1 ya. B bagi B 1. Ini A bagi A 1, B bagi B 1. Maka sisa apa nih? Maka sisa B dikurang, ini A dibagi, ini B ditambah A. Selesai. Gitu ya, kayaknya ini udah pangkat apa? Pangkat positif dan paling sederhana. Oke, jadi kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, ini kita disuruh hitung nilai dari 15 pangkat 10 kali 14 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 8 kali 35 pangkat 11. Dan kalau kita hitung akan jadi bilangan cukup besar ya. Jadi tak mungkin kita akan hitung manual ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Oke, caranya adalah bahwa kita pecah menjadi perkalian ya. Jadi ini 15 ini kita tahu 3 kali 5. Maka ini jadi 3 kali 5 pangkat 10. Sedangkan 14 ini kita tahu 2 kali 7. Oke, 2 kali 7 pangkat 9. Lalu 6 itu 2 kali 3 ya. Jadi 2 kali 3 pangkat 8 dikali dengan 35 itu 5 kali 7 ya. 5 kali 7 pangkat 11. Nah, oke, sekarang berikutnya bagaimana nih? Berikutnya karena ini perkalian, maka pangkatnya bisa distribusi ke dalam ya. Bisa distribusi ke dalam. Oke, maka jadi 3 pangkat 10 kali 5 pangkat 10. Nah, ini juga distribusi ke dalam ya. Oke, 2 pangkat 9, 7 pangkat 9. Ini distribusi ke dalam ya pangkatnya ya. 2 pangkat 8, 3 pangkat 8. Ini 5 pangkat 11 kali 7 pangkat 11. Nah, lalu kita pasangkan nih. Jadi 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 8. Maka ini akan menjadi 3 pangkat 10 kurang 8 gitu ya. Oke, lalu kemudian apa lagi? 2. Oke, 5 ya. 5 pangkat 10 dengan yang 5 pangkat 11, berarti kurang 11. Oke, ini 2. 2 pangkat 9 dibagi sama 2 pangkat 8, berarti kurang ya. Nah, gitu. Lalu 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 11, berarti kurang ya. Nah, gitu. Nah, maka kita tinggal hitung pangkatnya ini pangkat 2.
Oke. Ini pangkat negatif 1. Ini 2 pangkat 1. 7 pangkat negatif 2. Maka ini hasilnya 9. Ini 1/5. Ini 2. Ini 1/7 pangkat 2 ya. Oke. Jadi kalau dikalikan, maka jadi 9 kali 2 dibagi 5 kali 7 pangkat 2, 49. Nah, maka ini 9 kali 2, 18. 49 kali 5, jadi berapa nih? 245. Selesai, dapat jawabannya, yaitu 18/245. Oke, nah kita lanjut ya, materi. Oke, jadi kita masih ingat pangkat pecahan di kelas SMP. Jadi kita tahu bahwa A kalau kita pangkatkan dengan M per N, ini sebenarnya sama saja dengan artinya A pangkat M, gitu ya. A pangkat M. Ya, tapi kok ada per N, berarti per-nya itu taruh ke dalam akar, begitu ya, ke dalam akar N-nya, A begitu. Nah, jadi ini adalah bentuk yang sangat penting, jadi kita kotakin. Oke, kita akan lanjut dengan contoh soal. Oke, kita lihat soalnya ini akar B, akar pangkat 3 dari B dikali akar pangkat, B pangkat 5, akar kuadrat dari B pangkat 5, lalu hasilnya dipangkat 6, gitu ya. Oke, jadi menurut ini yang dikotakin hijau, ya kita tahu bahwa ini artinya B pangkat 1/3 gitu ya. Nah, 1 dari mana Pak? Karena ini B, berarti B pangkat 1. Nah, terus 3 di sini berarti per 3 gitu kan, 1/3. Oke, kita kalikan dengan ini artinya kalau tidak ada tulisan artinya 2 ya. Berarti dengan kata lain B pangkat 5 per 2 ya. B pangkat 5 per 2 gitu ya. Terus dipangkatkan 6. Nah, gitu ya. Oke, kita tahu bahwa ini bisa dikali masuk ya. Kan jadi B pangkat 1/3 kali 6, 2. Oke. Nah, lalu 5/2 kali 6, 15. Gitu ya. Oke, kan 5 kali 6, 30 bagi 2, 15 ya. Betul ya. Kalau perkalian basis sama pangkat di jumlah. Berarti jadi B pangkat 17. Selesai. Oke. Berikutnya kita akan lihat. Jadi apa? Ini. Oke, jadi ini akar X ini artinya X pangkat setengah ya. Kayaknya ini pangkat 1, lalu sini tak tulis hanya 2. Jadi 1/2 ya. 1/2. Terus masih ada X pangkat 2. Ini kali ya. Oke, perkalian artinya perkalian. Lalu hasilnya itu di akar pangkat 5, artinya pangkat 1/5 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita tahu bahwa ini bisa kita kali masuk ya. Oke. Makanya jadi X pangkat 2 kali 1/5 jadi 2/5. Nah, dikalikan dengan X pangkat ini 1/2 kali 1/5, 1/10. Nah, kalau basis sama pangkat di jumlah, maka jadi 2/5 ditambah dengan 1/10. Oke, samakan penyebut, maka jadi 4/10 ya. Oke, 4/10 ditambah 1/10. Hasilnya jadi 5/10. Sederhanakan pangkat setengah. Nah, gitu ya. Oke, pangkat setengah ini bisa kita tulis sebagai akar menjadi, ya ternyata hasil sederhananya adalah akar X gitu. Oke. Nah, saya pikir materi kita untuk review kali ini cukup sampai di sini ya. Oke, jadi kita berikutnya adalah mengenai persamaan eksponensial gitu ya. Nah, oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Dah.